Laura duduk di bangku taman. Ia jadi merasa bodoh setelah melarikan diri dan meninggalkan Juan di sana sehabis meneriaki pria itu. Hah! Sialan! Laura memerah lagi karena memikirkan perkataan Juan. Laura tak pernah mengharapkan kalimat seperti itu akan keluar dari mulut seorang Juan Shirley. Bagaimanapun juga, pernikahan mereka hanya sebatas keuntungan satu sama lain. Laura tak menyangka, mereka berdua sama-sama melibatkan perasaan mereka ke sana. Aku juga nggak membenci kata-katanya. Tapi, kenapa harus di depan umum, sih? Malu banget, sialan. Laura menepuk pipinya berkali-kali. Laura duduk selama beberapa menit, sampai Juan datang dan duduk di sebelahnya. Juan memberikan coklat panas yang ia beli di kafe terdekat pada Laura. Tanpa mengatakan apa-apa, Laura menerima coklat panas dan meminumnya. "Sudah tenang?" tanya Juan. "Kau sengaja ingin mengungkit itu?" Laura kesal. "Kupikir, wanita suka dengan perhatian. Yang kau lakukan tadi berlebihan, bodoh." Juan menyandarkan kepalanya pada bahu Laura. "Maaf, ya, sayang." Laura mengusap coklat yang mengotori bibirnya. "Kau memanggilku apa? Karena kita sudah saling menggakui perasaan satu sama lain, kita harus memakai nama panggilan berbeda, kan? Itu hanya membuatku merasa canggung. Bukannya lebih baik kalau kita melakukannya seperti biasa?" "Kau benar juga, sih." Juan menggenggam tangan Laura dengan erat, kedua matanya terpejam. "Hei, kenapa kau bisa mencintaiku?" tanya Laura. "Karena aku menikmati waktu bersamamu." "Hanya karena itu?" "Karena kau sangat spesial di hatiku." "Gombalanmu receh, ya?" "Aku sedang tidak menggombal. Aku serius, saat bersamamu, aku merasa ingin membuatmu bahagia, ingin melindungimu, takut kehilanganmu. Rasanya seperti membuatku frustrasi, jika sehari saja tidak mendengar suaramu." Laura memerah. Begitu ya? Kau sendiri, kenapa bilang mencintaiku?" Itu. Karena kau banyak uang." Laura batuk. "Aku, kan, cinta uang." "Jadi kau lebih mencintai uangku daripada diriku?" "Enggak. Maksudku, iya." Laura memalingkan wajahnya. "Aku senang, kau akan tetap bersamaku." "Bodoh, kau tidak dengar, ya? Aku bilang, aku cinta uangmu, bukan dirimu." Juan tertawa kecil. "Iya, aku tahu. Teruslah berbohong." Diam." Laura mendorong Juan yang terus mendekatinya. Juan meraih tangan Laura yang mendorongnya, memberi kecupan pada telapak tangan itu. Laura yang melihatnya kembali memerah. "Haruskah kita pulang sekarang?" tanya Juan. "Dari tadi juga aku mau pulang." Laura berdiri, berjalan lebih dulu. "Kau salah arah." Laura langsung berhenti. Dengan perasaan malu, ia membalikkan badan dan berlari kecil. Juan tak bisa menahan senyum, ia bergegas mengikuti Laura dari belakang, sambil terus menggoda istrinya itu. "Apa? Kau sudah menyatakan perasaanmu?" "Iya, jadi aku tidak butuh rencanamu. Sampai jumpa." "Hei, Juan. Tunggu." Richard menatap layar telepon yang telah menghitam, panggilannya diakhiri begitu saja. "Siapa yang sudah menyatakan perasaan?" tanya Bianca. "Juan," ucap Richard. Dia mengatakannya pada Laura. "Ya, begitulah." Bianca mengangguk. "Baguslah, dia sudah melakukan sesuatu yang tepat. Sangat menyakitkan untuk membohongi diri sendiri." Harry yang duduk di antara Bianca dan Richard jadi penasaran. "Apa itu menyatakan perasaan? Apa itu?" Richard berpikir cepat. "Itu ketika seseorang merasa bahagia bersama orang lain." "Benar kan, sayang?"
Bianca menghela nafas dengan jawaban payah dari suaminya. Sayangnya, ia sendiri tidak mempersiapkan jawaban, karena Harry begitu kepo. Yang papa bilang benar. Bianca membelai rambut Harry. Kalau begitu, aku menyatakan perasaan pada mama dan papa, ujar Harry. Hah? Kau ini bicara apa? Richard langsung diam saat Bianca memberinya tatapan tajam. Iya, sayang. Papa juga bahagia saat bersamamu. Bianca hanya memperhatikan suami dan putranya tengah bercakap-cakap dengan senyuman. Hingga seorang pengawal datang dan memberitahu sesuatu. Ketua, Brian Victor datang. Katakan padanya, aku tidak menerima tamu saat ini, ujar Bianca. Dia bilang, akan menerobos masuk jika tidak diizinkan. Biarkan saja, kerahkan keamanan ekstra. Kenapa? Ada seorang anak perempuan bersamanya. Bianca terkejut. Baca asteris ngan itu. Mama kenapa? Tanya Harry, sedikit takut saat Bianca membuat wajah tegas yang terlihat menakutkan. Tunggu di sini, ya. Mama keluar sebentar. Bianca keluar dari bangunan. Baru keluar saja, ia sudah melihat Brian yang tengah menggandeng tangan Ruby, berdiri di halaman dengan senyuman ramah. Sepertinya aku terlalu baik padamu, ya? Bianca mendekat. Ayolah, lagian ini bukan mansion utama Ran. Saat ini, mereka memang tidak berada di mansion Ran. Tempat ini, adalah tempat yang sama dengan yang diterobos Hans saat itu. Dia putrinya Charlotte. Bianca melirik Ruby. Namanya Ruby, walau dia belum resmi menjadi bagian dari keluarga Victor, aku akan memanggilnya Ruby Victor. Brian menatap Ruby, bibi yang cantik ini adalah ibu dari teman barumu. Sembarangan sekali, siapa yang akan mengizinkan putraku bermain dengan? Halo, bibi cantik. Ruby memotong perkataan Bianca. Kau bilang apa? Tanya Bianca. Aku hanya menyapa, ujar Ruby. Mama. Bianca sontak menoleh saat mendengar suara Harry. Putranya sedang berlari ke arahnya. Saat melihat Brian, Harry langsung berlari dan melompat ke arah pria itu. Paman Brian. Hei, bocah. Sudah lama, iya? Kau tambah besar, Brian memberi kecupan pada pipi Harry sambil menggendong anak itu. Bianca menatap Richard, meminta penjelasan. Dia langsung berlari saat mendengar suara Brian, ujar Richard. Bianca menghela nafas. Dasar. Ruby yang melihat Brian dan Harry, merasa kesal. Ia memeluk dan menarik paha Brian, membuat pria itu menatapnya. Brian sedikit terkejut, karena kekuatan Ruby sangat kuat. Jika dia tidak melatih ketahanan, bisa saja dia kehilangan keseimbangan dan jatuh karena tarikan itu. Ada apa, Ruby? Tanya Brian. Ruby tak memberi jawaban, sebaliknya ia memberi tatapan tajam pada Harry. Melihat bagaimana Ruby menatapnya, Harry jadi kesal, ia ikut memberi tatapan mengintimidasi. Paman, siapa anak itu? Kenapa dia memelukmu? Tanya Harry. Kau sendiri siapa? Beraninya manja pada Brian? Ruby tak suka. Dia ini pamanku. Brian itu kakakku. Paman Brian tidak pernah punya adik. Sekarang, dia punya. Karena aku adalah adiknya, aku satu-satunya yang bisa dimanjakan oleh Brian. Ruby menyombongkan diri. Harry meninggikan suaranya. Oh, iya. Tapi aku sudah kenal lama dengan paman Brian. Dia bahkan sudah menggendongku saat aku baru lahir. Apa paman melakukan hal yang sama padamu? Meskipun begitu, Brian tetap kakakku. Ruby menarik Brian lebih kuat. Ruby, tenanglah. Brian berusaha menenangkan Ruby, di sisi lain Harry mengeratkan pelukannya pada Brian. Keduanya sama-sama tak mau lepas,
membuat Brian kesulitan. Haruskah kita membantunya? Tanya Richard. Bianca tersenyum. Tidak perlu, biarkan saja. Kita hanya perlu menonton. Di tempat lain, Gina mengambil beberapa langkah lagi, kemudian berhenti. Ia langsung berbaring, dengan keringat yang membanjiri tubuhnya. Berlari 200 kali mengelilingi mansion Shirley tanpa berhenti, bukanlah sesuatu yang mudah. Gina belajar cara mengatur nafas dan mempertahankan otot-ototnya di sini. Masih belum cukup kuat. Gina mengangkat tangannya ke udara, menutupi sinar matahari yang lemah dengan telapak tangannya. Jika aku ingin melindungi Laura, maka aku harus jadi lebih kuat. Nggak lucu, kalau yang dilindungi lebih kuat daripada yang melindungi. Gina mencoba meraih udara sebanyak mungkin, saat itulah ia merasa sinar matahari tak lagi mengenainya. Begitu membuka mata, Gina menemukan Hans berdiri di depannya, dengan wajah datar. Kau nggak mati, kan? Tanya Hans. Enak aja. Gina menggerutu. Ku dengar kau lari 200 kali. Ya, itu melelahkan. Lemah. Apa kau bilang? Gina mengambil posisi duduk. Jika begitu saja kau sudah kesulitan, bagaimana dengan perang yang sesungguhnya? Kau harus melindungi Laura dengan baik. Aku tahu, nggak usah menasehatiku. Gina mengelap keringat dengan tangannya. Hans melempar handuk kecil ke wajah Gina, membuat wanita itu terkejut dan mengumpat kecil. Dengan perasaan kesal, Gina mengelap keringatnya. Apa kau kesulitan dengan staminamu? Tanya Hans. Begitulah, sangat sulit bagiku meningkatkan stamina lagi. Tapi bukan berarti aku nggak bisa melakukannya. Aku butuh sedikit waktu, ujar Gina. Hans terlihat tidak percaya. Bodoh amat deh, terserah kau percaya atau tidak. Hans melempar botol minuman, Gina menangkapnya dengan terkejut, karena itu terlalu tiba-tiba. Hei, bisakah kau tidak melempar? Bagaimana jika ini malah mengenai wajahku? Tanya Gina. Itu artinya, instingmu buruk. Hans mengendikkan bahunya. Kau terlalu banyak alasan untuk menghinaku. Gina meneguk minuman. Pemandangan itu sempat membuat Hans tegang, melihat bagaimana Gina mengangkat kepalanya, menampilkan leher mulus yang berkilau karena keringat. Mata Hans mengikuti setitik keringat yang jatuh dari dagu Gina, menuju leher, lalu mengalir ke belahan dada yang terlihat jelas karena tank top yang dipakai wanita itu. Hans buru-buru memalingkan pandangannya, membuat Gina heran. Kau biasa latihan dengan Cecilia, kan? Tanya Hans, mencoba mengalihkan pikirannya. Iya. Tapi dia jarang di kamarnya akhir-akhir ini. Kupikir, dia sibuk berkencan. Jadi, kau punya banyak waktu luang? Selagi Laura tidak punya acara yang harus membawaku keluar, tidak ada. Aku lumayan senggang sekarang, mau ku bantu berlatih. Hah? Apa? Gina sangat terkejut. Kalau kau mau, aku akan mengajarimu caraku meningkatkan stamina dan bertahan lama dalam pertempuran. Gina tak percaya dengan ini. Ia ingat betul, para pasukan khusus dan para pengawal keluarga Shirley, sama-sama mengatakan kalau Hans pelit berbagi ilmu. Itu karena Hans selalu ingin jadi yang paling kuat di antara semuanya dan tak mau digantikan oleh siapapun. Sekuat apapun mereka berusaha membujuk Hans untuk membagikan teknik rahasianya, Hans selalu menolak dan mengabaikan mereka. Bahkan Juan yang pernah menyuruh Hans untuk membagikan tekniknya, ikut ditolak. Hei, otakmu tidak bergeser, kan? Tanya Gina, ia merasa agak takut. Otakku masih di tempatnya, hanya saja aku memang kurang waras akhir-akhir ini. Sudah kuduga. Bagaimana jika kita mengunjungi rumah sakit jiwa terdekat? Atau memanggil dokter hewan? Maksudku, psikopat. Si apa ya?
Psikiater. Iya, itu. Jangan berlebihan. Hans menghela nafas, aku hanya akan menawarkan ini 1 kali saja. Aku mau. Tentu aku mau. Gina dengan cepat berdiri, lalu menggandeng lengan Hans. Pria itu terkejut dengan perilaku Gina, apalagi saat Gina tersenyum, menunjukkan senyumannya yang cantik. Jadi, kapan kita akan memulainya? Gina. Sekarang. Di sebuah mansion. Aku sudah menyiapkan laporan mengenai biaya dan anggaran yang akan digunakan dalam proyek baru kita. Ash memeriksa dokumen yang diberikan Avanas kepadanya. Ia terkejut saat melihat nominal yang sangat luar biasa. Tuan Grigori, bukankah ini terlalu berlebihan? Tanya Ash. Sudah kuduga kau akan mengatakan itu. Awalnya aku juga berpikiran begitu, lalu aku berpikir, bukankah lebih baik kalau proyek kita mengalahkan Shirley dan Ran? Ash terkejut. Maksudmu? Proyek mereka jadi sorotan, karena kerjasama ini memiliki tingkat kerugian yang sangat besar. Namun, mereka tetap menjalankan proyek, seolah tak peduli dengan apapun. Orang-orang membicarakan mereka di mana-mana, seolah mereka sangat hebat. Bagaimana jika kita merebut perhatian itu? Bagaimana dengan risikonya? Meskipun mendapatkan perhatian, aku tak mau mendapatkan terlalu banyak kerugian. Tuan Victor, kau tidak perlu takut dengan ini. Aku sendiri yang akan menjamin, kalau proyek ini akan memberikan keuntungan hingga 178%. Ash merasa bimbang. Ia tidak tahu, apakah harus mempercayai perkataan Avanas atau tidak. Jika ia tidak mempercayai Avanas, pria itu terlanjur membuktikan banyak hal dalam hidupnya. Avanas selalu membangun proyek besar yang terasa mustahil, namun ia tak pernah gagal. Kalau begini, tak ada yang harus dikhawatirkan, kan? Ash menandatangani dokumen itu. Avanas tak bisa menahan senyumannya. Bukankah dia terlalu bodoh? Kenapa orang seperti ini begitu sulit disingkirkan? Juan Shirley harusnya sudah memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan segalanya. Lalu Avanas menyadari sesuatu. Begitu rupanya, anak muda zaman sekarang memang suka bersenang-senang. Menikmati orang lain tertawa, kemudian terjatuh dari ketinggian adalah hal yang berbeda. Aku akan mempercayaimu sepenuhnya, Tuan Grigori, ujar Ash. Aku juga akan percaya denganmu, Tuan Victor. Avanas meminum teh yang disediakan. Rupanya, Brian benar-benar memiliki kekasih. Iya, aku juga sangat terkejut. Apalagi saat tahu kekasihnya adalah Cecilia Freya. Bisa ku bilang, kau adalah orang paling beruntung tahun ini, Tuan Victor. Banyak orang di Rusia yang mengirimkan lamaran pada Cecilia Freya, tak sedikit pula yang berusaha untuk menangkapnya. Putramu adalah orang yang hebat. Melihat ini, aku yakin kau juga orang yang hebat, Tuan Victor. Ash tersenyum. Anak itu memang sangat mirip denganku, sejak kecil dia sangat pintar. Dia anak yang baik, walaupun membuat masalah beberapa kali. Aku tak bisa mengungkapkan betapa bangganya aku kepadanya. Orang bodoh pun tahu kalau dia hanya membual. Avanas meletakkan cangkir teh di atas meja. Bagaimana dengan Anda, Tuan Grigori? Apakah Anda tertarik memiliki kekasih atau menikah? Masih belum terlambat untuk memiliki anak laki-laki. Oh, apa aku tidak bilang padamu? Aku akan segera mengumumkan putriku sebagai penerus Grigori. Avanas memang memiliki seorang putri kandung. Ibunya dibunuh oleh Avanas, saat wanita itu mencoba menghabisi putrinya, karena anak yang terlahir bukan laki-laki. Tentu saja dia hanya wanita simpanan Avanas, bukan seorang istri. Seorang putri? Ash menunjukkan ekspresi remeh. Dia akan berumur 20 tahun depan. Dia juga sudah mendapatkan pelatihan yang pas tentang caranya memimpin keluarga.
Ash tertawa. Tuan Grigori, kau sedang bercanda, kan? Bagaimana bisa kau membuat seorang perempuan menjadi pemimpin? Avanas tersenyum, namun kedua matanya memberi tatapan yang sangat tajam pada Ash. Memangnya kenapa? Itu cukup untuk membuat Ash bergidik. Sekuat apapun seorang perempuan, mereka tetaplah perempuan. Mereka berada di bawah laki-laki, dan lebih lemah daripada laki-laki. Perempuan dilahirkan untuk mendampingi dan melayani, bukan untuk menjadi pemimpin. Avanas tertawa, kali ini sangat keras hingga menggema di seluruh ruangan. Hal itu membuat Ash kembali bergidik. "Ah, apa yang kau tertawakan, Tuan Grigori?" tanya Ash. "Aku hanya menertawakan pendapat bodoh, yang mengatakan perempuan dilahirkan untuk mendampingi dan melayani." "Ah, apa? Tuan Victor?" Avanas melipat kakinya, "Apa kau sedang meremehkan putriku?" Itu." Ash tidak tahu harus menjawab apa. Tekanan yang dikeluarkan Avanas, mengingatkannya pada Jordan, yang pernah menjadi orang terkuat. Rasanya sama persis, begitu menyesakkan nafas. Aku sangat kecewa pada orang-orang yang masih berpikiran kuno seperti itu. Zaman sudah sangat maju, tapi mereka masih menempatkan perempuan di tempat kedua. Apa kau tahu sebutan bagi orang-orang itu? Manusia gua. Seseorang yang tak mau berpikiran maju, dan terus meninggalkan otak mereka dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Tubuh Ash bergetar, dengan penghinaan terang-terangan yang dilontarkan Avanas. Namun, ia tak berani menjawab, karena ia tahu perasaan Avanas sedang sangat buruk. "Kenapa tidak menjawab, Tuan Victor? Apa sejak awal, kau memang berniat untuk menghinaku? Mana mungkin aku melakukannya? Aku mengatakan itu, karena kebanyakan orang berpikir demikian." "Oh." Avanas mengangguk, rupanya ada banyak manusia gua yang tersisa di dunia ini. "Tuan Grigori, itu. Aku ingin berada di sini lebih lama lagi, tapi aku harus pergi sekarang." Avanas berdiri. Bawahannya langsung membantu Avanas memakai jas. "Aku harap kau mengerti, Tuan Victor. Dan, kuharap di pertemuan kita yang berikutnya, tidak ada lagi pembicaraan kuno seperti ini." Avanas keluar dari ruangan, meninggalkan Ash yang menahan kemarahannya. Setelah memastikan Avanas pergi, Ash melempar cangkir dan teko yang ada di atas meja. Ia sangat kesal dengan penghinaan seperti ini. Bach asterisngan itu, berani sekali dia. Sementara, Cecilia yang sedari tadi menguping dari balkon, tanpa sadar membentuk senyum puas, saat mendengar kata-kata Avanas tadi.